Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membahas materi mengenai sejarah perkembangan kalkulus. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Pusparani Puan Prihastuti, yang kedua yaitu Harseno Basugewo, dan yang ketiga yaitu Via Arsinta. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, pengantar, yang kedua, sejarah perkembangan kalkulus, yang ketiga, tokoh penemu kalkulus, yang keempat, konsep kalkulus, yang kelima, penerapan, dan yang terakhir, referensi. Kalkulus dalam bahasa Latin ditulis calculus, yang artinya batu kecil untuk menghitung. Kalkulus merupakan cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak hingga. Kalkulus adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan, sehingga memiliki aplikasi yang luas dalam bidang sains, ekonomi, dan teknik, serta dapat memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan dalam aljabar elementer. Untuk selanjutnya yaitu sejarah perkembangan kalkulus. Perkembangan kalkulus dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama zaman kuno, kemudian yang kedua zaman pertengahan, dan yang ketiga zaman modern. Untuk zaman pertengahan terdapat beberapa periode penemuan, yaitu yang pertama pada tahun 499 Masehi, kemudian yang kedua pada 1000 Masehi, kemudian yang ketiga pada saat abad ke-12, dan yang keempat yaitu pada saat abad ke-14. Yang pertama yaitu zaman kuno. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, akan tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Salah satu contohnya yaitu perhitungan volume dan luas. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral dapat ditelusuri kembali pada Papirus Moskow Mesir pada tahun 1800 sebelum Masehi, di mana orang-orang Mesir menghitung volume dari frustrum piramid. Yang kedua yaitu zaman pertengahan. Pada tahun 499 Masehi, Aryabhata menggunakan konsep kecil tak hingga dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Kemudian pada tahun 1000 Masehi, Alhazen berhasil menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4 dan menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral. Kemudian pada abad ke-12, Saraf al-Din al-Tusi menemukan turunan dari fungsi kubik. Dan yang terakhir yaitu pada abad ke-14, Madhava bersama Kerala menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yutibasa. Kemudian yang ketiga yaitu zaman modern. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikuwa. Kemudian di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. Kemudian James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus di teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai para tokoh penemu kalkulus. Tokoh yang pertama yaitu Sir Isaac Newton. Beliau adalah seorang fisikawan, matematikawan, astronom Inggris, dan salah satu ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Beberapa peranan Newton adalah sebagai berikut. Merupakan salah satu penemu kalkulus, membangun teleskop refleksi pertama, menghitung kecepatan suara, mempelajari gerakan cairan, dan mengembangkan teori warna berdasarkan bagaimana prisma membagi sinar matahari menjadi spektrum berwarna pelangi. Selanjutnya yaitu konsep kalkulus Newton. Newton dan Leibniz diasumsikan sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam saat yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bagian fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil mereka sebagai pertama kali, timbul kontroversi tentang mana yang lebih pantas sebagai penerima penghargaan terhadap kerja mereka. Newton menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu, tetapi Leibniz yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan, yang sering dipinjamkan Newton untuk beberapa bagian dari Royal Society. Selanjutnya yaitu notasi Newton.
Notasi Newton disebut juga sebagai notasi titik, menempatkan titik di atas fungsi untuk menandakan turunan. Apabila Y sama dengan Ft, maka Y dot mewakili turunan Y terhadap T. Notasi ini hampir secara eksklusif digunakan untuk melambangkan turunan terhadap waktu. Untuk contohnya, misalkan Y sama dengan Ft sama dengan 2T pangkat 4 plus 3T pangkat 3 plus 2T pangkat 2. Carilah turunan pertama dan turunan kedua dengan menggunakan notasi Newton. Untuk penyelesaian, Y dot sama dengan 8T pangkat 3 plus 9T pangkat 2 plus 4T. Dan Y double dot sama dengan 24T pangkat 2 plus 18T plus 4. Untuk selanjutnya yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Beliau merupakan seorang ahli matematika dan filsuf yang berasal dari Leipzig, Sachsen, Jerman. Beliau juga merupakan seorang diplomat, ahli fisika, sejarawan, dan juga doktor dalam hukum duniawi dan hukum gereja. Peran Leibniz dalam sejarah matematika yang pertama yaitu sebagai penemu sistem biner modern. Pada tahun 1679, Leibniz menyusun sistem modern dan merepresentasikannya dalam karyanya. Kemudian sistem Leibniz menggunakan angka 1 dan 0 untuk mewakili semua kombinasi angka. Kemudian yang kedua yaitu mesin penghitung Leibniz. Mesin penghitung Leibniz merupakan penyempurnaan dari mesin penghitung ciptaan Pascal. Leibniz menemukan mesin yang dapat digunakan untuk operasi perkalian dan juga pembagian. Yang ketiga yaitu notasi Leibniz. Notasi Leibniz digunakan sebagai notasi dalam fungsi turunan. Untuk selanjutnya yaitu konsep kalkulus Leibniz. Perbedaan pandangan Leibniz dan Newton dalam kalkulus yaitu ketelitian pada perubahan kecil. Newton menganggap bahwa perubahan kecil sampai tak hingga hanyalah bagian kecil saja. Perubahan kecil tersebut seperti bilangan 0 tetapi nilainya tidak 0. Dengan kata lain, perubahan yang mendekati 0 tetapi nilainya lebih dari 0. Hal ini berbeda dengan Leibniz, beliau sangat memperhatikan perubahan kecil tersebut. Ketelitian perubahan ini beliau tetap masukkan dalam perhitungan. Kemudian perubahan tersebut beliau tulis dalam notasi Leibniz yaitu dy per dx. Untuk selanjutnya yaitu notasi Leibniz. Notasi Leibniz merupakan salah satu notasi yang paling awal digunakan. Notasi ini beliau gunakan dalam hubungan antara Y sama dengan Fx, di mana menyatakan hubungan fungsional antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan notasi Leibniz, turunan dari fungsi terhadap x ditulis dengan dy per dx atau df per dxx atau d per dx fx. Notasi Leibniz sering digunakan dalam aturan rantai karena dapat mempermudah dan memperjelas pengoperasiannya dalam aturan rantai. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan notasi Leibniz dalam aturan rantai. Teorema A aturan rantai berbunyi, andaikan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT dapat didiferensialkan di T, dan andaikan Z sama dengan FXY dapat didiferensialkan di XT, YT, maka Z sama dengan FT dapat terdiferensialkan di T. Dan dz per dx sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Untuk contohnya yaitu, misalkan z sama dengan x pangkat 3 kali y dengan x sama dengan 2t dan y sama dengan t kuadrat, maka untuk penyelesaiannya yaitu dz per dx sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Kemudian dz per dx yaitu 3x kuadrat kali y dikali dengan dx per dt yaitu 2, kemudian ditambahkan dengan dz per dy yaitu x pangkat 3 dikali dengan dy per dt yaitu 2t, sehingga nantinya akan diperoleh hasil akhirnya yaitu 4t pangkat 4. Tokoh penemu kalkulus yang ketiga yaitu Pierre de Fermat. Pierre de Fermat yang hidup pada tahun 1601 hingga 1665 adalah seorang ahli matematika dan pengacara Perancis. Fermat berkontribusi penting dalam pengembangan teori probabilitas, teori bilangan, dan beberapa aspek kalkulus, serta geometri analitik.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep kalkulus Fermat. Salah satu hasil karya dari Fermat adalah metodus ad disquarendam maxima met minima dan de tangentibus linearum curvarum. Dalam karya tersebut, dijelaskan tentang metode untuk menentukan nilai maksimum, minimum, dan tangen dari berbagai macam kurva yang caranya sama dengan mendiferensialkan atau menurunkan. Tidak hanya itu, Fermat juga menemukan teknik untuk menemukan pusat gravitasi dari berbagai bentuk geometri, baik yang datar maupun bangun ruang. Fermat dianggap sebagai orang pertama yang mengevaluasi integral dari fungsi general power. Hasilnya sangat membantu Newton dan Leibniz yang selanjutnya mengembangkan teori fundamental kalkulus. Salah satu penerapan dari konsep kalkulus Fermat yaitu diferensiasi Fermat. Untuk menentukan titik maksima dan titik minima, Fermat menyamakan fx dengan fx plus e, di mana nilai yang diperoleh tidak mungkin sama, namun identik. Semakin kecil interval e terhadap dua titik, maka semakin mendekati persamaan yang benar. Untuk itu, Fermat membagi dengan e, di mana e mendekati 0. Proses tersebut disebut dengan diferensiasi yang dapat ditulis dengan notasi limit e mendekati 0 dari fx plus e dikurangi fx dibagi e. Contoh dari penerapan diferensiasi Fermat yaitu misalkan diketahui fx sama dengan x kuadrat. Kemudian carilah f aksen x dengan menggunakan rumus diferensiasi Fermat. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita tuliskan dulu rumus dari diferensiasi Fermat yaitu f aksen x sama dengan limit e mendekati 0 dari fx plus e dikurangi fx per e. Dari soal diketahui bahwa fx sama dengan x kuadrat. Sehingga secara analog kita tahu bahwa fx plus e sama dengan x plus e kuadrat. Dari fungsi tersebut, kemudian disubstitusikan ke rumus diferensiasi Fermat, sehingga diperoleh limit e mendekati 0 dari x plus e kuadrat dikurangi x kuadrat per e. Kemudian, fungsi tersebut dijabarkan sehingga diperoleh limit e mendekati 0 dari x kuadrat plus e kuadrat plus 2x e dikurangi x kuadrat per e. Kemudian fungsi tersebut dioperasikan sehingga kemudian diperoleh limit e mendekati 0 dari e kuadrat plus 2x e per e. Fungsi tersebut dapat disederhanakan sehingga kemudian diperoleh limit e mendekati 0 dari e plus 2x. Kita tahu bahwa nilai e mendekati 0 sehingga f aksen x diperoleh sama dengan 2x. Jadi, dengan menggunakan rumus diferensiasi Fermat, dapat diketahui bahwa f aksen x sama dengan 2x. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi mengenai sejarah perkembangan kalkulus. Sekian presentasi kami dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.